setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Peristiwa hari ini sungguh merupakan pernyataan syukur atas kasih Allah bagi Imam Baru Romo Fransiskus Inovandi Batu PR, bagi Desa Lotobi yang kini berusia 55 tahun, dan bagi kita semua. Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan tahu bahwa kita mengasihi Dia. Tuhan tahu bahwa kita selalu menyimpan janjinya di hati kita, janji menyelamatkan kita. Imam Baru Desa Lotobi dan kita sekalian telah mengalami cinta dan kebaikan Allah. Maka selayaknya Imam Baru, pemerintah Desa Lotobi, dan kita semua mau menyerahkan diri memikul buk yang Tuhan pasang dan terus belajar pada Tuhan. Kita semua yang hadir dalam perayaan syukur ini diajak untuk bersatu hati agar dalam ziarah iman ini kita tetap berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan yang telah memanggil dan mengutus kita. Marilah kita berdiri, mengangkat hati, dan memuji kebesaran Allah. Yeah.
kita semua berkumpul di tempat ini pada momen penuh syukur ini untuk merayakan dan mensyukuri rahmat talisan yang saya peroleh pada tanggal 18 Oktober yang lalu, serentak mensyukuri ulang tahun ke-55 Desa Lowotobi. Kita yakin dan percaya bahwa sejarah panggilan dan sejarah panjang berdirinya desa ini tidak terlepas dari tangan Tuhan yang selalu membimbing dan mendampingi sejarah panggilan serta sejarah panjang berdirinya Desa Lowotobi sehingga pada hari ini genap berusia 55 tahun. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan pula yang akan membimbing hamba ini dan juga desa ini untuk kedepannya semakin lebih baik, semakin setia pada panggilan, serentak semakin menjadi desa yang mana di dalamnya orang-orang semakin peka tidak hanya terhadap kehidupan iman, tetapi juga kehidupan sosial. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah di awal perayaan Ekaristi syukur ini kita mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita, khususnya dosa kadang kita kurang peka terhadap kehidupan iman dan kehidupan sosial. Maka marilah di awal perayaan Ekaristi ini kita mohon ampun dari Tuhan. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup kekal. Amin.
Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil dan mengangkat hamba-Mu ini untuk menjadi imam-Mu, dan atas penggaraanmu bagi desa Lowotobi hingga kini masih usianya yang ke-55 tahun. Berilah kekuatan kepadaku dan para imam, kepada kepala desa dan aparat desa Lowotobi, serta kepada umat sekalian, agar dapat menjadi abdi-abdi-Mu yang setia seturut teladan putra-Mu. Semoga tingkah langkah kami melambangkan bakti syukur akan kasih-Mu yang senantiasa menghidupi kami, dengan pantaran putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku tahu tiada sesuatu yang baik dalam dirimu sebagai manusia. Sebab kehendak memang ada dalam diriku, tetapi berbuat baik tidak ada. Sebab bukan yang baik seperti yang kukehendaki yang kuperbuat, melainkan yang jahat yang tidak kukehendaki. Jadi jika aku berbuat yang tidak kukehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, melainkan dosa yang diam dalam diriku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ku ingin melangkah
Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusaha berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai dia mengirim engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, para siswa, terakhir, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Paus Fransiskus menetapkan hari ini sebagai hari puasa, doa dan pertobatan untuk perdamaian. Penetapan ini didasarkan pada situasi sosial yang kini telah terjadi, yakni perang Israel dan Palestina. Intensi ajakan Paus yakni memohon agar segala upaya dilakukan untuk menghindari bencana kemanusiaan. Ajakan Paus ini menunjukkan suatu kebijaksanaan untuk menilai situasi sosial zaman ini. Ia menunjukkan kepekaan hati dan pikiran untuk menilai dan memutuskan apa yang terbaik untuk dilakukan berhadapan dengan situasi sosial dan ekonomi saat ini. Saudara-saudari yang terkasih, Lukas dalam tulisannya hari ini mengisahkan kritik Yesus bagi orang banyak, karena mereka hanya pandai melihat dan menilai musuh, pandai menilai hal-hal yang tinggi, tetapi gagal menilai tanda zaman yang terjadi. Memberi penilaian berarti membuat pembedaan mana yang baik dan benar, mana yang salah. Menilai juga mampu membuat poin-poin atas suatu peristiwa, mampu mengambil makna lain dari setiap peristiwa yang terjadi. Zaman yang dimaksudkan Yesus adalah mukjizat yang dilakukan, sabdanya dan ajarannya. Apapun pengalaman dan peristiwa yang terjadi mesti dinilai dan dicari maknanya. Pengalaman penderitaan, pengalaman kebahagiaan mengajarkan banyak hal bagi kita. Perlu untuk menilai agar kita bisa berubah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kali ini Yesus membuka mata kita menggunakan tanda-tanda alam berupa perubahan cuaca yang secara rasional dapat dilihat, diketahui bersama, bisa dianalisis dengan tepat. Yesus menggunakan contoh ini untuk membuktikan bahwa sebenarnya kita, setiap insan, mampu melihat, mampu menafsir setiap kejadian-kejadian normal dan tidak normal. Kita mampu membaca situasi yang terjadi di dunia ini, seperti pembunuhan, peperangan, bencana alam, perpecahan yang terjadi, dan sebagainya. Ini sebuah refleksi untuk setiap individu, agar hal ini kita bisa menemukan titik tolak untuk membangun sebuah kerukunan, perdamaian, keadilan, serta menjadi sebuah relasi persaudaraan yang berawal dan berdasar pada cinta Allah sendiri. Saudara-saudariku,
para romo, pater, suster, frater, bapak ibu yang terkasih dalam Kristus. Panggilan yang dijalani saya bukan sekali jadi, melainkan lahir dari kepekaan terhadap segala hal yang terjadi. Bahwa masih banyak umat yang membutuhkan imam dan imam membutuhkan umat. Bahwa mencapai puncak sekarang karena karya Tuhan yang hadir dalam diri sesama dan diri sendiri. Panggilan yang dijalani telah melewati berbagai penilaian, baik oleh saya sendiri, juga oleh orang-orang yang berada di sekitar saya. Menilai panggilan imamat bukan sekedar mengenalnya, melainkan mengevaluasi diri, bercermin diri di hadapan umat, dan pada akhirnya membuat keputusan seumur hidup untuk hidup sendiri, untuk memeluk bantal setiap malam, untuk mencintai semua tanpa memiliki seorang, dan untuk menjadi hati bagi banyak hati. Saudara-saudari yang terkasih, Desa Lolotowi masih usia yang ke-55, usia yang tidak muda lagi, emas plus 5 tahun. Tapi justru semakin tua akan semakin menjadi-jadi. Beda dengan usia manusia semakin tinggi, orang akan semakin cemas dan sadar bahwa dia tidak dapat berbuat sesuatu. Usia kamu pun justru semakin tinggi, akan semakin terbuka peluang untuk sekian perubahan. Perubahan yang terjadi mesti dilihat secara mendalam dan perlu dinilai secara kompleks. Perkembangan desa mesti dilihat secara lebih mendalam, bahwa banyak berkat yang dilimpahkan Tuhan dan direstui leluhur. Bahwa dasar yang telah ditanamkan pendahulu, penggagas, sampai pada kelanjutan saat ini, terhitung 7 orang kepala desa sampai saat ini. Mereka memiliki kepekaan akan persatuan dan kesatuan, sehingga sejarah panjang Lewu bukan sekadar Lewu sebagai kondisi geografis, melainkan keterlibatan kosmis atau figuratif. Bahwa kepekaan kita bukan sekedar hanya melihat perubahan secara fisik, melainkan perubahan mental, emosional, dan perubahan dalam perspektif iman dan perilaku penghuni kampung ini. Perubahan fisik dan pembangunan menuntut perubahan mental dan sikap, sekaligus kehidupan moral serta iman. Supaya saat orang mendengar Lolotowi, pikiran dan hati mereka tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik yang terjadi, melainkan pembangunan mental, emosional, dan karakter. Saudara-saudariku yang terkasih, ada 2 poin yang perlu dibangun berkaitan dengan momen hari ini. Pertama, kepekaan iman. Bahwa momen ini membuat kita semakin sadar dalam iman bahwa Tuhan mencintai kita. Bahwa kita perlu menilai segala peristiwa dari perspektif atau sudut pandang iman, agar kita tidak terjebak dalam situasi tidak percaya. Ada banyak situasi yang membuat kita kurang yakin, yang membuat kita meragukan Tuhan. Namun, keraguan juga adalah bagian bentuk dari penilaian kita. Ada banyak yang belum terlibat dalam kegiatan pastoral. Kepekaan iman kemudian akan menggerakkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus mengamalkan cinta dalam relasi kita sebagai umat beriman. Poin kedua, kepekaan sosial. Kita diajak untuk terus mengobarkan rasa memiliki desa ini dan segala situasi sosial ekonomi yang terjadi. Bahwa kita perlu menilai segala hal yang terjadi secara positif, sambil mengevaluasi segala peristiwa sosial dan ekonomi yang terjadi di wilayah kita ini. Bahwa egoisme diri perlu ditanggalkan dan pemikiran yang memecah belah perlu ditinggalkan. Dengan demikian kita mampu berjuang dan bergerak, membangun kepekaan sosial dan mulai membangun gerakan sosial, mengembangkan relasi yang baik, hidup bertetangga yang baik, dan mengembangkan sikap untuk membangun leluhur. Para romo, pater, suster, frater, bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, Rasul Paulus dan nasihatnya bagi jemaat di Roma menasihati agar menggunakan akal budi untuk melayani hukum Allah. Ini berarti pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sudah seharusnya didasarkan pada hukum dan kebenaran Allah, sehingga segala tindakan kita direstui oleh Allah sendiri.
Oleh sebab itu kita diajak untuk menghormati serta mempertahankan nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai lokal kita yang berakhir dengan keutuhan, keharmonisan, saling menghargai, saling menghormati serta saling mencintai. Kalau salah baca kune rupa-rupa mau rupa dulu. Kau benar tidak? Kita berdoa agar perdamaian terus ada dalam dunia secara umum dan Lowotobi serta paroki secara khusus. Kita perlu pertobatan sosial dari dosa-dosa sosial, dosa cuek atau tak agar cita-cita bersama dapat terwujud. Kita perlu menjadi pribadi yang memiliki kepekaan iman dan kepekaan sosial. Mari kita kokoh bagai asam dan beringin, tobi ake sama oba, bau ake sama bata, atau dalam bahasa Injil, bulu yang terkulai tidak dipatahkan dan sumbu yang telah pudar tidak dipadamkan. Kita berjuang untuk kehidupan iman yang semakin baik, meskipun ada banyak tantangan dari dalam kita sendiri maupun dari luar. Kita berjuang untuk kehidupan sosial ekonomi dan kehidupan iman yang semakin baik. Kita berjuang untuk perkembangan iman serentak perkembangan sosial dengan doa dan dedikasi total agar kita sungguh menjadi 100% Katolik dan 100% warga desa Lowotobi semua. Doa umat. Allah Bapa kita adalah Allah yang baik dan penuh belas kasih pada kita yang selalu berharap kepadanya. Atas keyakinan ini, maka dengan rendah hati, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi orang tua para penjasa desa Lowotobi, ya Bapa, limpahkanlah berkat-Mu kepada para penjasa yang meletakkan dasar dan yang telah berjuang membangun desa Lowotobi. Semoga mereka senantiasa sehat dan sukses dalam hidup dan karya mereka. Untuk mereka yang meninggal, terimalah mereka dalam sukacita kerajaan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi imam baru kami, ya Bapa, Engkau telah memilih dan mengangkat hamba-Mu Romo Fransiskus Tino Fandi Watu PR menjadi imam-Mu. Semoga imam baru kami ini tetap setia dan mampu mengabdi kepada-Mu seumur hidupnya. Marilah kita mohon. Bagi pemerintah desa Lowotobi, ya Bapa, berilah kesehatan dan kebijaksanaan bagi pemerintah desa Lowotobi agar mereka teguh dan sabar membimbing masyarakat Lowotobi menghadapi berbagai situasi dan persoalan hidup. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Kasih, kami juga memohon berkat dan perlindungan-Mu bagi para pekerja sosial, para pemerhati lingkungan hidup,
cintanya untuk membangun kepekaan dan persaudaraan dalam kehidupan sosial. Semoga Engkau selalu berkenan mendengarkan doa kami dan selalu ada beserta kami kini dan sepanjang masa. Amin. Good morning.
supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh makhluk yang kudus. Allah Bapa kami di surga, kehadapan kami hamba bersama pemerintah desa dan segenap masyarakat desa Lokobi serta segenap umat-Mu mempersembahkan seluruh diri kami, hasil karya, cita-cita dan harapan kami dalam rupa roti dan anggur. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab demi kemuliaan-Mu Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula lepaskan malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Salam
bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatan Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Fransiskus Kokongkung serta semua rombongan. Kami semua yang hadir di sini bersama dengan warga desa Lowotobi boleh bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga masyarakat desa Lowotobi dan semua komponen yang ada di dalamnya boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-55. Dan juga mohon berkat-Mu untuk perjalanan desa ini selanjutnya. Juga kami bersyukur kepadamu bersama Romo Fian Watu yang boleh menerima sakramen urapan imamat suci yang hari ini dalam sukacita dan kegembiraan kami boleh merayakannya di sini, dan mohon berkat-Mu untuk perjalanan panggilan serta keputusannya selanjutnya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kaum keluarga yang sudah Kau panggil menghadap hadirat-Mu, para penjasa dan penderma. Anugerahkanlah para pendidik rahmat kekuatan dan semangat dalam mendidik anak-anak, juga para pemerhati setia dimanapun mereka berkarya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan ada semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan kita dengan perantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi muara Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sugilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita berikan salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan sudah tidak pantas kepada saya, dan saudara-saudara saya akan sembuh.
dalam menjalankan tugas dan karya perutusan di tengah dunia ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Pastor ini pastor dari tahanan kita. Tolong sebut nama singkat padat kelas. Pater Ogen dari Labubu. di SMTK Kelurahan Labubu. Mama dari Timur Baru.
21 tahun yang lalu pernah bisa di tempat ini. Hari ini saya hadir untuk merayakan Ekaristi bersama kewenangan saya. Pada imam tidak ada om dan yang diom tidak. Ini lagi 4 tahun. Ya sabar, lagi 4 tahun tenda akan dibangun kembali di sini untuk 5 tahun imam kita ini. Kemudian mulai hari sering-sering pulang kampung supaya kami menjadi panitia. Saya sendiri sebentar bersama kenal. Pastor Prof. Rotobi Romeo, kamu yang baru datang. Terutama kamu yang dari Lampah itu. Imam baru yang berbahagia bersama keluarga, pemerintah Desa Rotobi dan seluruh masyarakat Desa Rotobi yang berbahagia. Pak Imam, Bapak Ibu saudara-saudari, rumah Tuhan yang terkasih. Ini bukan khotbah, tapi ini sambutan melanjutkan sedikit khotbah Imam baru. Orang bilang dalam proses memiliki dan menjaga dan ada setiap manusia itu pasti terikat akan 3 hal. Pertama, terikat dalam hal memiliki. Untuk memiliki ini orang pasti memilih, entah itu sebagai hakikat dasar hidup manusia atau sebagai orientasi hidup manusia, itu orang pasti memilih. Pertama. Yang kedua, untuk menjaga atau ada orang harus mengikat dan melepaskan. Itu bisa tidak. Itu baru kita bisa pahami khotbah Imam tadi. Orang mesti pertama memilih untuk bisa memiliki hidup yang baik dan layak. Orang mesti berani memilih. Dengan keberanian memilih itu 2 hal lain dalam hal mengada dan menjadi itu orang mesti mengikat diri dan kemudian berani melepaskan. Sudah pasti Imam baru kita tadi ngomong dengan tegas di hadapan Pak Ika yang di sini. Dia tidak ingin memiliki seseorang dan itu berarti dia sudah pasti mau melepaskan, mengikat diri dengan panggilannya dan rela melepaskan. Maka selain perayaan syukur, kita menyatakan syukur, kita ulang dia dan datang sama-sama bisa syukur. Tapi untuk para omong di sini, dia datang itu untuk pamit ini. Bukan syukur tapi pamitan bahwa dia bukan milik kamu lagi, bukan milik kita saja lagi. Dia mengikat diri pada pilihan hidupnya, tapi sekaligus berani untuk melepaskan. Jadi menurut saya itu jangan pakai kuasa om dari untuk panggil dia datang bisa lagi di sini. Ada yang mati di sini, promosian datang bisa, kalau tidak ada lagi kalau tidak. Berani melepaskan, bukan hanya dia yang berani melepaskan, tapi kita juga. Sama juga untuk Desa Rotobi. Semua yang sudah punya KTP desa ini, itu sudah memilih menjadi warga desa ini. Maka mengikat diri dengan desa ini dan berani melepaskan yang lain. Kalau kalian dari Lawang Awang dan kami di sini, harus lagi dekat dengan Desa Rotobi. Kalau ada Lawang atau tidak, itu semua orang menangani dalam proses memilih dan mencari itu terikat pada pilihan itu. Memilih untuk memiliki, mengikat diri pada konsiderasi dan pilihan, sekaligus berani untuk melepaskan. Karena itu, membaru kami semua yang ada di sini, kami mendukung pilihan. Dan kami mendukung juga keberanian untuk mengikat diri pada dalam panggilan
dengan kita, membuka diri pada apa yang kita pilih dan berani melepaskan yang lain. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk panitia yang sudah pasti berkolaborasi dengan desa ini, pemerintah desa dan seluruh aparatnya, seluruh masyarakatnya yang membuat acara kita hari ini luar biasa. Terima kasih bagi yang mau datang di sini, dan sebagai konsekuensinya juga dari pilihannya dia harus meningkatkan temannya yang hari ini juga merayakan bersama. Dia datang bergabung dengan kita. Dia berpisah dari kebersamaan dengan teman-temannya, dipilih pada tanggal 27 yang sama ini merayakan Idul dengan kita semua di sini. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih untuk Paul yang membuat saya berjiwa besar. Saya dengan jelas Paul ini bagus ya. Kalau nggak bilang saya macam logo itu bagus, ya tapi bagus. Terima kasih untuk perjuanganmu dengan luar biasa saat ini. Semua orang itu senang, apalagi membantu. Waktu kamu mengaji itu, pada kamu masuk mulut. Dan saya lihat itu mulut terbuka. Nah, di sini saya bilang, matikan. Bagus, Pak? Bagus. Di sini selalu bagus. Terima kasih untuk Pak Iman, Pastor dari Hoken, dari Watukuku, juga dari Lauleba, dari Mananga. Luar biasa. Terima kasih untuk relasi jalan untuk mengawal di sini. Terima kasih untuk para suster Almai. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Solo Pulau B, dan terima kasih juga untuk para aparat pemerintah yang ada di sini, dari kabupaten, dari kecamatan, dari desa. Terima kasih untuk segala dukunganmu dan juga mau datang ke sini untuk merayakan Idul Fitri. Terima kasih untuk Pak Gubernur untuk mau ada di sini. Salam kenal keluarga. Dalam ini Pak Gubernur. Ini saya tidak nampak ya. Mau dilihat nanti silakan. Saya tidak nampak ini. Di bawah kita ini terus ya selalu ada dengan kita dalam setiap kebersamaan kita di bawah ini. Itu berbeda selalu dengan kita. Kalau bingung, tidak ada yang berbeda, tidak ingat kita ya. Dan untuk semua undangan yang datang, terima kasih. Ada yang sudah datang beberapa hari yang lalu, ada yang baru datang. Terima kasih juga untuk orang-orang yang datang ke depan. Kami sudah kerja beberapa hari, kami datang ke depan. Semoga yang mau datang ini semoga yang betul-betul kami dalam beberapa. Saya ada bicara yang mau datang semoga datang. Saya pikir mohon maaf sekali pulang, karena kesalahan pulang sekali sana. Tapi kalau ada kesalahan dimaklumi, kita masih manusia dalam proses memiliki dan ada menjadi kita itu senantiasa ada kekurangan. Karena memang salah satu sifat manusia itu kurang. Itu yang dimaklumi secara kurang. Berbawa yang baik untuk diciptakan kelemahan saja. Akan sampai ujung. Sambutannya. Dan kita dengarkan sambutan yang kedua dari Imam Baru. Kepada Imam Baru disilakan. Pikul dan belajar adalah moto yang saya pilih untuk kajian imamatku serta seluruh perjalanan imamatku ke depan. Bahwa moto yang ada bukan sekedar saat
agar kita bisa melainkan sebuah gerakan untuk bisa sampai pada titik ini selanjutnya menjalani hidup sebagai imam. Bahwa menjalani panggilan berarti menipu setia dan terus belajar pada Yesus serta belajar pada umat. Karena tantangan bukan ada sebelum menjalani dan menjawab dia untuk kabisa, melainkan ada terus ada setelah kabisa. Dan di saat-saat seperti itu aku harus semakin dipikul dan semakin kuat dan terus belajar pada setiap situasi. Untuk itu pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ucapan terima kasih yang pertama kepada Romodeus selaku pastor paroki Sanjus Blokori dan tim pastor serta Fraterko yang telah memberikan legal sensi atau kuasa. Tanpa mereka saya tidak bisa merayakan perayaan tradisi di tempat ini. Meskipun bagian sosial tapi kalau Romodeus tidak bisa. Untuk itu terima kasih kepada Romodeus. Yang berikut kepada panitia perayaan Misa Syukur Tabisan dan ulang tahun desa. Terima kasih karena telah memberi waktu diri dan berdedikasi serta membangun komunikasi sehingga dua momen ini dapat diselaraskan dan disatukan, tanda bahwa kita seiring sejalan, bahwa kita benar-benar warga masyarakat dan benar-benar umat Katolik. Terima kasih kepada Bapak Camat Kedepura, Bapak Desa dan Terang, Tuan Tanah para kepala suku yang sudah mendukung dan merestui secara luar tanah, sehingga saya dapat beringat langkah dan beringat tangan untuk berjalan di jalan panggilan ini, sehingga boleh pada hari ini merayakan peristiwa seperti ini. Terima kasih kepada panitia, mulai dari liturgi, anggota ini kita nyanyi dari kepala ini. Soalnya berbagai petang anggota. Tim dekorasi ini dari mana dari mana dekorasi yang ini sampai latar ini dari Komi organisasi dalam bulan. Lalu para setiap anak di dekorasi jadi bunga-bunga yang terlihat ini memang datang langsung dari Malang ini. Tidak pada mati bunga dari Komi. Jadi setelah ini bisa ambil tanam di Komi. Terima kasih untuk para setiap anak sudah mendekorasinya dalam mawar dan lain-lain. Yang berikut bentuk sound system, humas, mama dapur konsumsi, seksi acara, fotografer, pihak keamanan, rekan orang muda dan kalangan taruna Desa Lokobi, serta semua saja yang bergabung dalam panitia ini. Terima kasih kepada DPP Paroki Sanjus Lokobi, DPS Lokobi, para pengurus lingkungan basis yang telah membantu memperlancar segala urusan mulai dari persiapan sampai pada puncak. Terima kasih kepada keluarga besar Lokobi dan sekitar, Om Tanda Kakak Adik yang telah menjadi rumah untuk kembali pulang dan bersukacita bersama. Terima kasih untuk dukungannya selama proses panggilan, mulai dari seminar menengah sampai seminar tinggi, hingga pada saat ini kita boleh bergembira bersama dalam perayaan syukur. Terima kasih untuk pihak-pihak yang telah terlibat dalam acara sekolah-sekolah TK, SD, SMP, dan yang kemarin. Sebentar ada acara yang lain. Terima kasih sudah memberi warna-warni dalam perjalanan panggilan itu dan perayaan Misa Syukur. Terima kasih kepada semua umat yang sudah mendoakan, yang hadir di tempat ini maupun tempat lain, yang telah memberikan dukungan berupa doa dan juga dalam bentuk lain. Terima kasih karena sudah dengan langkah ringan dan hati yang terbuka untuk hadir di tempat ini. Dukungan itu bukan hanya positif, tapi juga masukan yang sangat konstruktif, membangun komentar-komentar di jalan. Aduh, no, ganti apa jadi imam ya? Bertuah-tuah yang baik ya. Jauh saya sampaikan ayat juga semangat seperti ini. Dulu kalau saya bertemu bapak mama saya no punya kalau ada nona yang
yang menyaksikan. Biarlah semuanya hilang bersama sukacita hari dan yang terakhir harapan. Semoga perayaan ini tidak berhenti di sini. Semoga akan ada panggilan untuk menjadi imam di hadapan dewan dari tempat ini. Semoga akan ada beri panggilan yang jatuh di tanah ini, agar momen ini bukan momen yang mati, melainkan momen yang menghidupkan panggilan siaran dan kasih. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu berdiri para desa, para perangkat desa dan DPD. Engkau mengetahui hati dan segala tindakan yang mereka lakukan. Engkau telah mempercayakan mereka untuk ambil bagian dalam tugas pelayanan. Maka pada kesempatan ini ya Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk kepala desa, perangkat desa, BPD, dan semua saja yang terlibat dalam pelayanan bagi lautan ini. Semoga Engkau menganugerahkan mereka rahmat kesehatan, umur yang panjang, kesiapan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dipercayakan kepada mereka. Maka dengan meletakkan tangan ini dan dengan doa pengambilan para kudus, kepala desa, para perangkat desa, dan BPD diberkati dengan segala berkat duniawi dan surga oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai serta dan bersama. Yang kedua, tim pastor disilakan. Allah Bapa dalam surga, di hadapan-Mu berdiri pastor paroki, pastor rekan, serta para ketua di paroki Lotobi. Engkau mengetahui segala tugas dan pelayanan mereka di tempat ini. Segala yang mereka kerjakan tentunya untuk memuliakan nama-Mu dan kebahagiaan umat-Mu di tempat ini. Maka aku mohon ya Bapa, berkatilah pastor paroki, pastor rekan, dan para ketua di paroki Lotobi, agar segala tugas gembala mereka dapat berjalan dengan baik. Berikanlah mereka kesehatan, agar segala tugas dan pelayanan mereka dapat terlaksana dengan baik, dan agar mereka dapat menjalankan apa yang Kau hendaki untuk kebahagiaan umat-Mu di tempat ini. Maka dengan meletakkan tangan ini bersama doa Bunda Maria dan para kudus, pastor paroki, pastor rekan, dan para ketua diberkati dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai serta. Yang ketiga, kepada panitia disilakan. Ya Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu berdiri mereka dalam panitia yang telah menyukseskan perayaan syukur ini. Saya yakin dan percaya bahwa Engkau sendirilah yang menggerakkan hati pikiran mereka untuk bekerja sama, untuk berdedikasi demi kelancaran perayaan syukur ini. Engkau mengetahui hati dan pikiran mereka, segala kesulitan yang mereka alami, namun Engkau menguatkan mereka karena peristiwa syukur ini. Semoga Engkau senantiasa memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka umur yang panjang, sehingga apa yang mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik. Apa yang mereka pikirkan dapat membangun lautan ini. Maka dengan peletakan tangan ini, panitia perayaan syukur, orang-orang yang bekerja di dalam diberkati dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai serta
dan serta-mu. Allah Bapa yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu berdiri para pemangku adat. Engkau mengetahui segala yang mereka kerjakan, apa yang baik yang mereka kerjakan bagi perkembangan rohani. Semoga berkat-Mu turun atas mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka rencanakan dapat sesuai dengan kehendak-Mu demi perkembangan lautan kami. Maka dengan perkataan kami, doa Bunda Maria dan para kudus, para pemangku adat, diberkati dengan segala berkat surgawi dan dunia oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai serta-Mu dan serta-Mu. Allah Bapa yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu berdiri gumun keluarga besar Loro. Engkau mengetahui segala yang mereka kerjakan. Mereka telah mendukung hamba-Mu ini dalam segala panggilan, dengan segala hal jasa dan juga cinta kepada hamba-Mu ini. Maka hamba-Mu ini memohon ya Bapa, berikanlah rumpun keluarga Loro ini persatuan dan semangat cinta kasih untuk terus memuliakan nama dalam keseharian hidup mereka. Berikanlah kesehatan bagi mereka yang masih hidup. Berikanlah istirahat kekal bagi mereka yang telah meninggal. Maka dengan penumpahan tangan bersama doa Bunda Maria dan para kudus itu, rumpun keluarga besar Loro diberkati dengan segala berkat surgawi dan dunia oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai serta-Mu dan serta-Mu. Dan yang terakhir untuk seluruh umat, marilah kita semua berdiri untuk menerima berkat dari Allah. Semoga Tuhan yang Maha Baik mengobarkan semangat kebajikan dalam hati saudara. Amin. Semoga Tuhan menjadikan saudara berwarta kabar sukacita yang menyelamatkan. Amin. Semoga Tuhan mengabarkan damai ke atas bumi dan berkenan akan amal bakti saudara. Amin. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan syukur, tabisan dan bisa telah selesai.